Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang meja lipat laptop dari mata kuliah pengembangan produk Teknik Industri 2018. Nah, dari tim pengembangan ini terdiri dari Dari Dahlia, Andi Setiawan, Abil Barik, Ajeng Putri Gagarasati, dan Sabila Suci Anggraini. Oke, yang pertama ada proses pengembangan produk. Pertama, pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan penelitian terhadap produk yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut agar mempunyai tingkat kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai konsumen. Nah, di sini ada proses pengembangan produk menurut Ulrich Erping dalam buku Arman Hakim Nasution. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan adalah sasaran kegiatan ini untuk memahami kebutuhan konsumen dan mengonsumsikannya secara efektif kepada tim pengembangan. Yang kedua, ada menetapkan spesifikasi target, yaitu merupakan terjemahan dari kebutuhan konsumen menjadi kebutuhan secara teknis. Tiga, ada mendesain produk. Mendesain produk merupakan konsep produk adalah sebuah gambaran perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Yang keempat, ada memilih konsep produk. Pemilihan konsep merupakan kegiatan di mana berbagai konsep dianalisis secara berturut-turut, kemudian dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling menjanjikan. Yang kelima, menguji konsep. Satu atau lebih konsep diuji untuk mengetahui apakah kebutuhan konsumen telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk, dan mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses pengembangan selanjutnya. Yang keenam, ada menetapkan spesifikasi akhir, yaitu spesifikasi yang target yang telah ditemukan di awal proses ditinjau kembali setelah proses dipilih dan diuji. Pada tahap ini, tim harus konsisten dengan nilai-nilai besaran spesifik yang mencerminkan batasan-batasan pada konsep produk itu sendiri. Batasan-batasannya diidentifikasi melalui permodelan secara teknis, yaitu serta pemilihan antara biaya dan kinerja. Yang terakhir ada rencana alur pengembangan. Dalam akhir pengembangan konsep ini, tim menciptakan jadwal pengembangan terperinci, menyusun strategi untuk meminimalkan waktu pengembangan dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan menyelesaikan proyek. Di sini ada mission statement. Mission statement atau pernyataan dapat diberikan sebagai pernyataan karakteristik yang luas, produk dan pasar, tujuan, laba dan pertumbuhan, dan filosofi bisnis. Tujuan adanya mission statement adalah memperjelas top manager akan visi dari perusahaan di masa depan dan mengkomunikasikan keinginannya kepada bawahan yang akan mengambil keputusan-keputusan strategis tersebut. Di mission statement ada unsur-unsurnya. Yang pertama karakteristik, yang kedua produk, yang ketiga target market, yang keempat tujuan, yang kelima mission statement, yang kelima objective section, yang keenam jumlah spesifik, laba, profit, pertumbuhan, yang tujuh falsafah atau tujuan dari mission statement yang dibuat mengandung makna dalam sehingga bisa dimengerti oleh internal perusahaan dan pelanggan. Di sini ada mission statement dari produk meja lipat kami, divisinya plastik tebal, produknya mudah untuk dibawa, untuk belajar. Saran bisnisnya, produk ini diperkenalkan tahun 2020, pencapaian minimum 50% dari market share untuk meja lipat di Indonesia. Pasar primernya pelajar, siswa, pasar sekundernya anak muda, karyawan, asumsi dan batasan, platform produk baru, teknologi meja lipat di Indonesia, stakeholder, pengguna, retailer, distributor, tenaga, penjual, departemen produksi. selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi, identifikasi kebutuhan pelanggan itu kita bisa tahu apa saja kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan. Nah, tahapannya itu yang pertama adalah mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Kemudian kita interpretasikan data mentah tersebut menjadi kebutuhan pelanggan. Kemudian mengatur kebutuhan dalam hierarki kebutuhan primer,
sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya, menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan, dan yang terakhir adalah menganalisa hasil dan proses. Nah, di dalam tahap pertama ini adalah mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Cara pengumpulan data itu ada 3, interview, focus group discussion, dan juga observasi. Dan dalam mendokumentasikan data, ada perekaman suara, catatan, rekaman video, dan juga foto. Nah, tim pengembangan kami dalam mengumpulkan data dengan cara interview dan mendokumentasikan data tersebut dengan melalui perekaman suara. Kemudian tahap yang kedua adalah menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, ini adalah contoh dari customer statement dan juga customer need. Ini dilakukan sebanyak 15 kali sesuai jumlah narasumber yang diwawancarai. Misalkan yang pertama adalah customer statement, saya biasanya menggunakan laptop di meja makan, lantai, dan customer need-nya adalah maka meja lipat yang digunakan bisa di sudut mana saja. Di tahap yang ketiga ini adalah mengatur kebutuhan dalam hierarki kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, di tahap ini kita mengorganisasikan semua pernyataan kebutuhan dengan menghilangkan ulangan pernyataan dan mereview pernyataan-pernyataan sehingga dihasilkan kebutuhan primer seperti kenyamanan dan keamanan, kemudahan dalam perawatan, daya tahan, harga terjangkau, dan juga desain. Dengan beberapa kebutuhan sekunder yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya adalah tahap keempat, membuat kepentingan relatif. Nah, saat di tahap keempat ini, bobot-bobot yang telah kita susun tadi di dalam kebutuhan, maka kita susun dalam survei kepada pelanggan melalui kuesioner. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, maka kuesioner tersebut telah diisi oleh 81 responden. Nah, setelah diisi, maka kita olah data tersebut melalui perhitungan skala Likert. Jadi, skala jawaban tersebut mempunyai nilai 1 hingga 5 dengan skala jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, rumusnya ini adalah nilai skala dikali jumlah responden sama dengan skor ideal. Jadi, misalkan rumus 5 itu sangat setuju, kemudian respondennya 81. Maka hasilnya adalah 405 untuk skala ideal yang sangat baik. Kemudian, skala tersebut di rating skor dan di jarak interval. Bisa dilihat di sini adalah 0 hingga 81, maka mempunyai skala sangat kurang baik. Kemudian, jarak interval tersebut 0 hingga 81 sangat kurang baik. 82 hingga 162 mempunyai daerah skala kurang baik, dan seterusnya ini untuk menilai kuesioner. Kemudian di tahap kelima adalah refleksikan hasil dan proses. Misalkan dari pernyataan-pernyataan kebutuhan pelanggan tersebut, terdapat 20 pernyataan pelanggan. Dari pernyataan 1, yang menjawab sangat kurang baik dan sebagainya, itu ada tidak ada 0, dan menjawab kurang baik adalah 1 orang, menjawab cukup baik adalah 11 orang. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut di total 345, dan 345 ini memiliki daerah skala sangat baik. Nah, pernyataan ini ini diulangi sebanyak 20 pernyataan, sehingga kebutuhan konsumen memiliki kepentingan sebagai berikut, 5, 4, dan juga 3, dengan skor ideal, baik, sangat baik, dan juga cukup baik. Seperti itu. Berikutnya adalah menentukan spesifikasi target. Spesifikasi produk adalah kumpulan dari spesifikasi-spesifikasi individual. Spesifikasi terdiri dari matriks, indikator kebutuhan terpenuhi atau tidak, dan nilai metrik. Spesifikasi harus dapat digunakan untuk menentukan posisi produk dibanding produk yang ada. Untuk menentukan spesifikasi target, ada tahapan, yaitu yang pertama, menyiapkan daftar matriks dan menggunakan matriks, need matrix.
Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai produk pesaing. Yang ketiga, menetapkan nilai target ideal dan nilai target marginal yang dapat diterima untuk tiap matriks. Yang terakhir, merefleksikan hasil dan proses. Di sini ada daftar matriks dan satuan. Untuk kebutuhan 1, 4, 5, dan sekian, itu didapat metrik desain bentuk permukaan meja. Tim pengembangan memberikan kepentingan sebesar 5, dan satuannya adalah subjektif. Contoh lain, kebutuhan 1, 3, 8, dan seterusnya didapatkan metrik jenis bahan permukaan meja, kepentingannya 5, dan satuannya material. Derajat kepentingan matrik diturunkan dari derajat kepentingan relatif kebutuhan yang direfleksikannya. Matriks, need matrix. Matriks yang meja lipat yang nyaman dan digunakan di kasur, didapat desain bentuk permukaan meja, jenis bahan permukaan meja, ukuran meja, dan jenis bahan penyangga. Meja lipat yang tidak mudah berpindah-pindah, desain bentuk penyangga meja, ukuran meja. Di sini simbol titik melambangkan hubungan yang kuat, dan simbol bulat melambangkan hubungan yang sedang. Pada tahap ini, tim pengembang mengumpulkan informasi pembanding dari merek S hardware, tidak ada merek, portable, dan informa. Contoh, need matrix yang nomor 1, 3, 8, dan sekian, matriks jenis bahan permukaan meja, kepentingannya 5, satuan material, S hardware menggunakan PVC, yang tidak ada merek itu menggunakan bahan logam, portable menggunakan plastik kokoh, informa menggunakan bahan MDF. Di tahap ini didapatkan pengumpulan informasi pembanding kompetitif, nilai target ideal, dan dapat diterima secara marginal. Nilai marginal itu ada batas atas dan batas bawah. Contohnya, metrik ukuran meja, satuannya cm. Nilai marginalnya panjangnya 45 sampai 61, dan didapat nilai ideal panjangnya itu 55. Tahapan penyusunan konsep produk. Jadi, tahapan penyusunan konsep. Yang pertama, kita harus memperjelas masalah. Kemudian, pencarian eksternal dan juga pencarian internal. Dalam pencarian eksternal, itu adalah konsep-konsep yang sudah ada. Kemudian, pencarian internal adalah konsep-konsep yang baru. Kemudian, menggali secara sistematis dan merefleksikan hasil dan proses. Di dalam menggali secara sistematis ini, didapatkan solusi yang terintegrasi. Nah, di dalam perjelas masalah ini, kita harus tahu pokok-pokok masalah yang harus dibahas dalam menentukan meja lipat yang sesuai. Jadi, di sini kita dalam memperjelas masalah adalah mendekomposisikan masalah tersebut. Yang pertama itu adalah dekomposisi fungsional keseluruhan. Dari meja lipat laptop, yang paling masalah utama yang pengen kita gali adalah tentang bahan dan juga kompartemen tambahan. Untuk bahan itu sendiri, kami tim pengembangan meringkas bahwa bahan tersebut harus ringan dan juga isolator atau tahan terhadap panas. Kemudian di dalam kompartemen tambahan, di dalam meja lipat tersebut adalah multifungsi. Kemudian kita dekomposisikan fungsional subseksi, yaitu bahan berupa plastik kokoh yang berbahan ringan dan tidak mengantarkan panas. Kemudian juga kompartemen tambahan, yaitu berupa tempat minum dan memiliki banyak ruang dan juga multifungsi. Sehingga masalah di sini adalah meja lipat laptop yang berbahan plastik kokoh yang ringan dan juga isolator dan memiliki kompartemen tambahan sebagai meja lipat yang multifungsi. Nah, di dalam pencarian internal dan juga eksternal, di sini adalah untuk pencarian eksternal itu sendiri, kami memilih S hardware, kemudian tidak ada merek, portable, dan juga informa. Contohnya di dalam bahan permukaan, untuk S hardware itu sendiri menggunakan bahan PVC, kemudian tidak ada merek menggunakan bahan logam,
portable menggunakan plastik kokoh, dan informal menggunakan MDF. Nah, kami dari tim pengembangan itu sendiri memilih plastik kokoh karena kami menginginkan bahan yang ringan dan juga isolator, dan juga bahan tersebut dapat meringankan biaya pembuatan. Seperti itu. Menggali secara sistematis, dibagi menjadi dua, yaitu poin klasifikasi dan tabel kombinasi. Poin klasifikasi yaitu membantu tim membagi beberapa penyelesaian yang menjadi kelompok yang independen. Dan ada tabel kombinasi, yaitu konsep menyediakan sebuah cara untuk mempertimbangkan kombinasi solusi secara sistematis. Poin klasifikasi dibagi menjadi beberapa, yaitu plausibilitas, bentuk, multifungsi, estetika, jenis bahan pembuka aja, dan nilai kegetasan bahan. Plausibilitas yaitu ukuran ringan, bentuk persegi panjang, multifungsi dibagi menjadi dua, yaitu tempat menaruh minum dan ruang lebih. Estetika yaitu warna solid, jenis bahan permukaan meja dibagi menjadi 4, yaitu warna solid, PVC, logam, plastik, dan metal. Nilai kegetasan bahan dibagi menjadi 2, yaitu tahan banting, dan penghantar panas. Selanjutnya yaitu tabel kombinasi. Desain ada desain dan material. Desain berbentuk persegi panjang, multifungsi, bisa dipakai untuk tempat menaruh minum, tempat menaruh makan, ruang lebih. Memiliki estetika yaitu warna solid. Selanjutnya material. Pemilihan jenis bahan baku yaitu PVC, logam, plastik kokoh, dan metal. Selanjutnya ada nilai ketegasan bahan baku dibagi menjadi 3, yaitu tahan banting, tidak penghantar, dan tidak menghantar panas. Jumlah kombinasi yaitu 1x1, 3x1, 4x2, sama dengan 24 kombinasi konsep. Selanjutnya refleksikan hasil dan proses, yaitu dibagi menjadi 24 konsep yang terdiri dari fleksibilitas, bentuk, multifungsi, estetika, bahan baku, kegetasan. Yang satu yaitu contohnya ukuran ringan, fleksibel, bentuknya persegi panjang, multifungsi, tempat menaruh minum, estetika, yaitu warna solid, bahan baku PVC, dan kegetasan tidak menghantar panas. Yang kedua, ukuran ringan, fleksibel, ukuran ringan, bentuk persegi panjang, multifungsi, tempat menaruh minum, estetika, warna solid, bahan baku PVC, kegetasan, tahan banting. Dan selanjutnya itu ada 24 konsep. Di sini terdapat 24 konsep seperti yang tertera di layar. Lalu selanjutnya ada seleksi konsep. Seleksi konsep merupakan proses penilaian konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kriteria lain, membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep. Metode pemilihan konsep yang dipilih pada penelitian ini adalah metode keputusan eksternal dan penggunaan matriks keputusan, yaitu metode di mana konsep-konsep yang telah ditetapkan dikembalikan lagi kepada tim pengembangan untuk diseleksi di kalangan internal mereka. Lalu ada scoring konsep. Scoring konsep itu adalah pemberian nilai seluruh konsep terhadap satu kriteria sekaligus sebelum berpindah pada kriteria berikutnya. Karena perlunya perbedaan yang nyata antara setiap konsep yang bersaing, maka diperlukan skala yang lebih halus dan jelas. Lalu ada tabel penyaringan konsep. Tabel penyaringan konsep adalah proses yang evaluasinya masih berupa perkiraan yang ditunjukkan untuk mempersempit alternatif. Tujuan tahapan penyaringan konsep ini adalah untuk mempersempit jumlah konsep secara tepat dan untuk memperbaiki konsep. Di sini terdapat 24 referensi dengan tingkat kemudahan untuk dibuat, kenyamanan, keamanan, daya tahan, estetika, fungsi, kemudahan pemindahan, dan lalu ada jumlah plus, minus, dan nol. Nol itu artinya adalah sama dengan, plus lebih baik, dan minus adalah lebih buruk. Lalu ada nilai akhir, yaitu penjumlahan dari nilai plus, minus, dan nol. Dan akan ada peringkat, dan nanti dari peringkat itu akan dipilih untuk memutuskan konsep mana yang harus dipilih dan untuk perbaikan dan analisis lebih jauh. Lalu ada scoring konsep. Seperti pada tahap penyaringan, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan tahap ini adalah untuk memberi nilai seluruh konsep terhadap satu kriteria sekaligus sebelum berpindah pada kriteria berikutnya. Dalam kasus ini,
direkomendasikan skala 1-5. 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu sama, 4 itu lebih baik, dan 5 sangat lebih baik. Lalu di sini ada kriteria seleksi, yaitu kemudahan untuk dibuat, kenyamanan, keamanan, daya tahan, estetika, fungsi, dan kemudahan pemindahan. Terdapat beban, rating, dan nilai beban. Lalu nilai beban itu akan ditotalkan dan akan dipilih yang paling tinggi untuk dilanjutkan. Lalu di sini dipilih konsep referensi 9 dengan peringkat tertinggi yang memiliki kriteria meja lipat dengan ukuran ringan, persegi panjang, memiliki ruang lebih berwarna, solid yang terbuat dari PVC, serta tidak menghantarkan panas dengan total nilai peringkat tertinggi yaitu 4,1. Lalu karena selama proses desain dilakukan, selalu merujuk pada hasil penelitian, teori maupun literatur mengenai aspek-aspek desain produk yang ergonomis, maka tim pengembangan mengasumsikan bahwa seluruh aspek yang kami gunakan dalam proses pendesain ini adalah valid. Di sini terdapat tampak atas meja lipat, tampak depan, dan tampak samping kanan meja lipat. Kemudian ada desain manufacturing. Bill of Material atau yang disingkat BOM. Dalam dunia manufaktur, Bill of Material terkadang juga disebut struktur produk yang didefinisikan sebagai cara komponen-komponen itu bergabung ke dalam suatu produk selama proses manufacturing. Di sini ada tabel BOM-nya. Nomor komponen 1.1, nama komponennya alas meja, jumlah unitnya 1. Bahan yang digunakan adalah plastik kokoh. Dimensinya panjangnya 55 cm, lebarnya 33 cm, dan tingginya 28 cm. Keterangannya adalah dibuat. Contoh yang kedua, nomor komponen 1.1.1, nama komponennya adalah plastik kokoh, jumlah unitnya 2, bahannya plastik kokoh, keterangannya dibeli. Kemudian didapatkan biaya produksi. Komponen kaki meja itu terdiri dari PVC, bracket, baut, dan elbow PVC. Contohnya komponen PVC, jumlah harga material yang dibeli itu sejumlah 24.000. Rakitan tenaga kerja jumlahnya 12.000, sehingga didapatkan jumlah variable cost-nya 36.000. Kemudian alas meja terdiri dari plastik kokoh dan coating clear. Plastik kokoh masuk ke dalam variable cost. Material yang dibelinya sejumlah 20.000, rakitan tenaga kerjanya sejumlah 11.000, sehingga didapatkan jumlah variable cost-nya itu 38.000. Coating clear masuk ke dalam variable cost dan fixed cost. Material yang dibelinya sejumlah 3.000, mesin dan tenaga kerjanya 25.000, sehingga didapatkan jumlah variabel cost-nya itu 28.000, dan peralatan yang tidak berulang itu 150.000, jumlah unitnya itu 20, sehingga didapatkan total fixed cost-nya 7.500. Sehingga bisa ditentukan biaya overhead. Biaya overhead bisa ditentukan dari 10% dari pembelian material dan 80% dari biaya tenaga kerja, sehingga didapatkan total cost biaya overhead yaitu 87.000. Sehingga dapat total biaya produksi yaitu sebesar 248.800. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, guys.